Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan, kami akan mempresentasikan materi perkuliahan pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Al-Hazir Meniza, Andi Catherine, Dwi Lestari, Arif Maulana, David, dan Nova Ningtyas Azhari Ramadhani Mukti. Filosofi dan Paradigma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Filosofi dibentuknya daerah otonom, yaitu sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hal ini karena pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemberian hak kepada sekelompok masyarakat untuk mengelola sendiri kehidupan bersamanya yang dapat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara. Maka penetapan dan pembentukan daerah otonom tersebut memerlukan kesepakatan antar warga negara, sehingga penetapan dan pembentukannya harus dilakukan dan disepakati oleh rakyat negara melalui perwakilannya di parlemen. Karena itulah pembentukan daerah otonom pada umumnya ditetapkan dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat. Di Indonesia sendiri, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pada saat pemerintahan negara membentuk suatu daerah otonom, maka pada saat itu pula ditentukan batas wilayahnya, urusan bersama atau urusan pemerintahan yang diserahkan untuk dikelola sendiri, sumber pendapatan yang diserahkan, dan aspek pengelolaan pemerintahan lainnya. Dengan demikian, desain pengaturan mengenai daerah otonom seharusnya tidak terbatas pada pengaturan yang bersifat administratif saja, melainkan juga membuka ruang bagi tiap daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dengan nilai yang diyakini oleh masyarakatnya, dan juga mengurus daerahnya sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Hubungan antara desentralisasi dan demokrasi lokal. Fenomena desentralisasi dan demokrasi lokal dapat digambarkan dalam dua hal, yakni sentrifugal dan sentripetal, di mana dalam masing-masing fenomena menghadirkan konsekuensi logis sebagai dampak dari fenomena tersebut. Dalam konteks Indonesia, fenomena yang berkembang adalah sentrifugal dengan ditandai adanya pemekaran daerah, menganut sistem multipartai, biaya birokrasi dan politik yang cenderung tinggi hingga berpotensinya adanya konflik. Secara generalis, kompleksitas permasalahan demokrasi lokal atau pilkada secara langsung dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 disebutkan bahwa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi bisa juga dipilih melalui keterwakilan. Proses pilkada langsung sudah berjalan beberapa periode. Tentu proses evaluasi harus dilakukan. Artikel ilmiah, jurnal ilmiah, opini di media massa sudah banyak mengulas tentang pilkada langsung yang bertemu pada kesimpulan bahwa pilkada langsung menimbulkan banyak masalah mulai dari biaya politik yang sangat mahal, konflik sosial, dan yang paling esensi juga adalah tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia masih lower, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ketika akan memilih dan kecenderungannya mudah diintervensi dan memilih bukan karena alasan kesamaan visi misi, tapi lebih kepada alasan pragmatis. Padahal prasyarat dalam demokrasi dengan mekanisme direct election adalah masyarakat yang sudah berada pada level middle class. Mekanisme pembentukan daerah otonom baru. Pembentukan daerah meliputi 1. Pemekaran daerah, dan yang kedua, penggabungan daerah. Pemekaran daerah. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten atau kota setelah memenuhi persyaratan dasar baik kewilayahan dan kapasitas daerah dan persyaratan administratif. Dasar pembentukan daerah persiapan adalah usulan dari gubernur kepada pemerintah pusat
DPR RI atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Pertimbangan kepentingan strategis nasional. Jangka waktu daerah persiapan selama 3 tahun untuk daerah persiapan yang dibentuk berdasarkan usulan daerah dan maksimal 5 tahun untuk daerah persiapan yang dibentuk dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Persyaratan-persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi usulan pembentukan daerah persiapan dinilai oleh pemerintah pusat. Parameter persyaratan administrasi. Daerah provinsi. Yang pertama, persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota. Yang kedua, persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Selanjutnya, daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, keputusan musyawarah desa. Kedua, persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota. Yang ketiga, persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Yang keempat, parameter persyaratan dasar kewilayahan. Yang kelima, luas wilayah minimal. Yang keenam, jumlah penduduk minimal. Yang ketujuh, batas wilayah. Yang kedelapan, cakupan wilayah. Yang kesembilan, batas usia minimal daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Adapun persyaratan dasar kapasitas daerah dinilai oleh tim kajian independen yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dengan parameter yang pertama, geografis, demografis, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan daerah persiapan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pemerintah pusat melakukan evaluasi akhir kepada daerah persiapan. Daerah persiapan dengan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak akan ditingkatkan statusnya menjadi DOB. Yang terakhir, daerah persiapan dengan hasil evaluasi yang dinyatakan tidak layak akan dicabut status daerah persiapannya dan dikembalikan ke daerah induk.